semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai materi pengantar jaringan komputer dan internet, kali ini kita akan melanjutkan dengan materi koneksi internet. Internet adalah jaringan komputer global yang mampu menghubungkan komputer di berbagai belahan dunia. Ketika kita ingin menghubungkan peranti kita dengan internet, ada berbagai cara atau teknologi yang dapat kita gunakan. Di antara teknologi yang sering kita jumpai adalah menghubungkan peranti kita dengan teknologi tanpa kabel yang sering disebut Wi-Fi atau wireless LAN. Nah, pada sebab ini kalian akan belajar bagaimana membuat koneksi dengan teknologi Wi-Fi dan tethering. Yang pertama, wireless LAN atau Wi-Fi. Wireless LAN atau WLAN adalah jaringan komputer lokal nirkabel yang menghubungkan dua atau lebih perangkat menggunakan komunikasi nirkabel untuk membentuk jaringan area lokal atau LAN dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, laboratorium komputer, kampus, atau gedung kantor. WLAN modern didasarkan pada standar IEEE 802.11 dan biasanya dijual dengan nama merek Wi-Fi. Nah, kalian dapat membuat komputer kalian terhubung dengan internet melalui access point dan mengakses sumber daya yang tersedia di internet sebagai jaringan komputer terbesar di dunia. Seperti pada gambar berikut. Tahukah kalian cara mengkoneksikan komputer atau HP kalian dengan koneksi Wi-Fi? Kalau belum, yuk kita simak langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan mencoba langkah-langkah dalam mengaktifkan koneksi Wi-Fi di komputer. Langkah pertama, kita buka Windows. Lalu kita pilih menu setting. Kemudian temukan network dan internet. Selanjutnya masuk ke menu Wi-Fi. Aktifkan Wi-Fi dari switch menjadi on. Selanjutnya komputer akan mendeteksi jaringan Wi-Fi yang tersedia pada jangkauan. Pilih jaringan yang tersedia. Masukkan password jika memerlukan password. Jika sudah terhubung, jaringan Wi-Fi sudah bisa digunakan. Nah, gimana teman-teman? Udah pada tahu kan cara mengkoneksikan Wi-Fi di komputer? Jika sudah, kita lanjut simak langkah-langkah jika kalian menggunakan ponsel. Yuk kita simak langkah-langkahnya. Untuk ponsel dengan layar sentuh, usap layar dari atas ke bawah atau dengan memilih menu setting. Sentuh lama ikon Wi-Fi. Aktifkan Wi-Fi dengan mengubah switch menjadi on. Ponsel akan mendeteksi jaringan Wi-Fi yang tersedia pada jangkauan ponsel. Pilih jaringan yang terdeteksi. Isikan password jika memerlukan password. Setelah terhubung, koneksi jaringan ini akan disimpan. Di kemudian hari, saat ponsel ada dalam jangkauan Wi-Fi, ponsel secara otomatis akan terhubung ke jaringan. Gimana? Sudah pada tahu kan langkah-langkah mengkoneksikan Wi-Fi di komputer maupun ponsel? Nah, jangan lupa untuk mempraktekannya ya. Yang kedua, ada tethering. Tethering ataupun as modem atau PAM adalah berbagi koneksi internet perangkat seluler atau smartphone, tablet, dan lainnya dengan komputer atau perangkat seluler lain. Tethering akan membuat perangkat seluler kita berperan sebagai modem atau modulator demodulator. Modem adalah alat yang mampu menjadi media transmisi atau saluran untuk dapat berkomunikasi dengan perangkat lain. Dalam hal ini, modem akan menjadi media transmisi sehingga perangkat lain dapat terhubung dengan internet. Koneksi perangkat seluler dengan tethering dapat dilakukan dengan wireless LAN atau Wi-Fi, Bluetooth, atau dengan koneksi fisik menggunakan kabel.
Sudah pada tahu belum cara membuat koneksi tethering dari laptop atau komputer dengan menggunakan ponsel sebagai modem? Kalau belum, yuk kita pelajari bersama-sama langkahnya. Tampilan awal ponsel. Usap layar dari atas ke bawah. Klik mobile hotspot. Atur sehingga mobile hotspot on. Klik dan tentukan network atau nama jaringan. Contohnya, sekolah. Klik dan tentukan password. Contohnya 123456788. Jika sudah, ponsel kalian sekarang telah menjadi modem. Kira-kira seperti itulah langkah-langkahnya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, teman-teman sudah pada tahu kan ya jawaban dari pertanyaan apa itu internet dan bagaimana internet bisa mengubah dunia. Kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu proteksi data dan file. Data merupakan sumber daya yang penting bagi individu atau kelompok penggunanya. Oleh sebab itu, data harus diproteksi dari berbagai risiko yang mungkin terjadi dan membawa dampak buruk bagi pemiliknya. Salah satu cara memproteksi data yang dapat dilakukan ialah dengan enkripsi atau penyandian. Apa itu enkripsi? Enkripsi atau encryption berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos yang artinya tersembunyi atau rahasia. Enkripsi adalah suatu metode yang mengodekan data sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca sebelum dikembalikan ke bentuk aslinya. Enkripsi menggunakan algoritma tertentu yang mengubah data asli menjadi data terenkripsi. Algoritma tersebut biasa disebut shipper. Salah satu shipper yang sederhana adalah Caesar shipper yang melakukan penggeseran alfabet. Algoritma ini menggunakan nama Caesar karena terinspirasi oleh Julius Caesar, seorang kaisar Romawi yang menggunakan algoritma ini saat berkorespondensi. Mengubah kembali teks yang telah terenkripsi menjadi teks asli disebut melakukan dekripsi. Apa itu dekripsi? Dekripsi adalah proses yang membalik enkripsi, mengambil pesan rahasia dan memproduksi teks asli. Enkripsi dengan penggeseran alfabet dengan Caesar shipper ialah cara yang sederhana. Nah, ada cara yang lebih sulit untuk enkripsi alfabet daripada hanya menggeser. Misalnya, dengan mengubah satu huruf dengan huruf yang lain. Untuk melakukan enkripsi data dengan Caesar shipper, mari kita simak langkah-langkahnya.
Seperti itulah cara enkripsi atau penyandian data teks dengan sensor zipper. Nah, teman-teman, udah pada bisa kan caranya? Jangan lupa dipraktekkan ya. Dari materi yang sudah dijelaskan, dapat kita simpulkan, jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang saling terhubung, seperti Local Area Network atau LAN, Corporate Area Network atau CAN, Metropolitan Area Network atau MAN, Wide Area Network atau WAN, dan Internet. Internet sendiri adalah jaringan global yang menghubungkan berbagai perangkat di seluruh dunia menggunakan protokol TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Salah satu layanan internet yang sering digunakan adalah web, World Wide Web, yang memungkinkan pengguna mengakses informasi melalui peramban web dengan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Untuk terhubung ke internet bisa menggunakan Wi-Fi, jaringan nirkabel atau tethering, yaitu berbagi koneksi internet dari ponsel ke perangkat lain. Selain itu, agar data aman, kita bisa menggunakan enkripsi, yaitu teknik mengubah data menjadi kode yang sulit dibaca oleh pihak-pihak lain. Nah, teman-teman, itulah materi kita pada kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.